Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FWRS Up Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang beranggotakan saya Muhammad Fikri Arafi dan rekan saya Rizal Fareza dan Desi Fitria Damayanti akan memaparkan mengenai analisis riset investasi. PT Sido Muncul adalah perusahaan yang berfokus pada industri jamu dan farmasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 oleh Ibu Rahmat Sulistyo dan telah memperoleh penghargaan Proper Emas. Perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan besar dan mengembangkan kapasitas produksi, menciptakan berbagai produk, dan memperluas pasar di tingkat global. Berdasarkan deskripsi perusahaan tersebut, perekonomian global saat ini belum stabil dengan banyak ketidakpastian. Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam perekonomian dunia dan inflasi yang tinggi di negara maju. Hal ini berdampak negatif bagi negara-negara berkembang. Peningkatan jumlah konsumen di pasar negara berkembang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat perekonomian global. Regulasi terkait ekspor dan impor juga dapat mempengaruhi perusahaan yang akan mencari negara dengan regulasi yang menguntungkan. Selain itu, selera masyarakat terhadap produk juga harus dipertimbangkan dalam menganalisis ekonomi global. Sejalan dengan perekonomian global ini, Indonesia menghadapi tantangan pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi melambat 5,05% karena badai ekonomi global dan inflasi di negara maju. Meskipun demikian, Indonesia berhasil bertahan. Salah satu industri yang mendominasi perekonomian adalah industri manufaktur. Pada analisis tinjauan industri dan posisi persaingan, analisis kondisi perusahaan dilakukan untuk menentukan apakah saham perusahaan layak dibeli atau tidak. Dalam perbandingan ini, ada 3 perusahaan sejenis di sektor yang sama, yaitu PT Sido Muncul Tbk dengan kode saham SIDO, PT Soho Global Health Tbk dengan berkode SOHO, dan PT Daria Varia Laboratoria Tbk dengan kode DFLA. Dalam kurun waktu 2 tahun 2022 sampai 2023, beberapa komponen seperti laporan posisi keuangan dan laba rugi perusahaan dibandingkan. Berdasarkan data tersebut, pada laporan posisi keuangan, Sido mencatatkan penurunan 4,7% aset perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Sementara itu, Soho mencatatkan kenaikan 6% aset perseroan dan DVLA mencatatkan kenaikan 2% aset perseroan. Hanya Sido yang mengalami penurunan karena turunnya nilai persediaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Jumlah liabilitas Sido mencatatkan penurunan 12,4%, Soho mengalami kenaikan 15%, dan DVLA mengalami kenaikan 5%. Kinerja baik ditunjukkan oleh Sido karena mampu menurunkan jumlah liabilitasnya, menunjukkan kekuatan dan stabilitas keuangan yang baik. Dalam hal ekuitas, Sido mengalami penurunan 3,4%, Soho mengalami penurunan 1%, dan DVLA mengalami kenaikan kurang dari 1%. Meskipun turun, Sido masih lebih unggul dalam jumlah ekuitasnya, menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Dalam laporan laba rugi, Sido mencatatkan penurunan 13,9% laba tahun berjalan karena pengurangan penjualan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Soho mampu menaikkan laba tahun berjalan sebesar 4% dan DVLA mengalami penurunan 2%. Kinerja baik ditunjukkan oleh Soho karena mampu meningkatkan laba dalam kondisi yang sulit. Namun, Sido tetap lebih unggul dalam jumlah laba tahun berjalan. Dalam analisis keuangan ini, analisis yang digunakan yaitu analisis rasio yang mencakup 4 rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas dinyatakan dengan menggunakan quick ratio. Pada tahun 2018 hingga 2023, quick ratio perusahaan fluktuatif antara 3,35 hingga 3,58 kali. Selain itu, perusahaan juga memiliki current ratio yang tinggi dan fluktuatif antara 3,55 hingga 4,47 untuk periode yang sama. Kesimpulannya, PT Sido Muncul tetap dalam keadaan liquid. Rasio solvabilitas PT Sido Muncul Tbk menggunakan total utang dibagi dengan ekuitas pada tahun 2018 hingga 2023. Rasio ini fluktuatif antara 15 hingga 19%. Rasio solvabilitas kedua yaitu total aset dibagi dengan total utang dibagi dengan aset untuk periode yang sama. Rasio ini fluktuatif antara 13 hingga 16%. PT Sido Muncul dapat membayar semua hutang dengan total aset dan ekuitas. Rasio aktivitas pertama adalah rasio perputaran piutang. Untuk periode 2023, perputaran piutang adalah 74,8 hari. Rasio yang kedua yaitu perputaran total aset. Untuk periode 2023, perputaran total aset adalah 0,87. Secara keseluruhan, untuk periode yang sama, PT Sido Muncul Tbk memiliki rasio aktivitas yang fluktuatif di bawah standar industri.
menunjukkan bahwa perusahaan tidak efektif dalam mengelola piutang dan aset. Rasio net profit margin perusahaan untuk periode yang sama adalah 18,61% hingga 26,65%. ROE perusahaan untuk periode yang sama adalah 22,87% hingga 28,07%. ROA perusahaan pada tahun yang sama adalah 19,88 hingga 24,43%. Perusahaan mampu mencapai laba yang tinggi daripada rata-rata perusahaan dari rata-rata industri yang menandakan bahwa perusahaan liquid tetapi belum mampu menghasilkan laba yang tinggi dari aset ekuitas. Valuasi saham menurut Damodaran dalam bukunya Investment Valuation terdapat dua metode. Yang pertama, Price Earning Ratio (PE) yang mengatur sejauh mana harga saham perusahaan dianggap tinggi atau rendah, dan Price Book Value (PBV) yang menilai apakah harga saham dibeli dengan harga wajar berdasarkan nilai buku perusahaan. Dalam analisis ini perlu membandingkan industri sejenis. Mula-mula untuk menghitung PE kita perlu menghitung harga saham dengan laba per lembar saham atau EPS. Langkah selanjutnya untuk menghitung PE kita perlu mencari EPS dengan membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham. Dalam perhitungan ini menghasilkan PE SIDO sebesar 21,3. Lalu untuk pesaingnya Soho menghasilkan PE sebesar 16,82 dan DVLA menghasilkan PE sebesar 11,06. Berdasarkan perbandingan Price Earning Ratio, SIDO memiliki nilai tertinggi dan terlihat mahal dibanding kedua kompetitor seperti Soho dan DVLA. Namun analisis yang lebih akurat memerlukan analisis fundamental yang lebih komprehensif. Valuasi selanjutnya menurut Damodaran kita juga bisa menggunakan rasio Price Book Value atau PBV. Untuk menghitungnya kita membagi harga saham dengan nilai buku. Misalnya dalam perhitungan kali ini mula-mula untuk mencari PBV perlu mencari nilai buku terlebih dahulu. Dengan membagi ekuitas dengan lembar saham dalam perusahaan seperti pada SIDO, setelah perhitungan memiliki nilai PBV sebesar 5,9. Lalu kompetitornya Soho memiliki PBV sebesar 2,6 dan DVLA memiliki PBV sebesar 1,1. Dari hasil ketiga PBV di atas disimpulkan bahwa harga saham SIDO itu dianggap overvalue dan investor menganggap apabila PBV lebih dari 1 dianggap mahal dan PBV kompetitornya rata-rata jauh lebih rendah dari SIDO sehingga terlihat lebih mahal dari kompetitornya. Perusahaan terkemuka PT SIDO Muncul menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaannya. Meskipun memiliki image yang baik, investor perlu memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi hasil investasi. Risiko investasi yang mungkin timbul adalah tingkat inflasi yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Pada tahun 2022, inflasi meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina, gangguan suplai pangan, dan penyesuaian harga BBM. Pada tahun 2023, inflasi pangan meningkat, mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Kondisi politik juga dapat mempengaruhi pasar saham, terutama menjelang pemilihan presiden. Kejadian tak terduga seperti COVID-19 dan resiko manajemen juga menjadi resiko investasi. Untuk mengelola resiko ini, perseroan telah menetapkan sistem manajemen resiko. Pada tahun 2022 dan 2023, kinerja meningkat pada tahun 2024 dengan adanya peningkatan permintaan domestik dan ekspor serta penambahan produk baru. PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kewajaran, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka terus memperbarui perangkat GCG dan SOP berdasarkan UU PT, POJK, dan Surat Edaran OJK. Selain itu, mereka melakukan sosialisasi dan internalisasi pedoman dan kode etik perusahaan kepada seluruh karyawan. Pemegang saham utama di tahun 2022 adalah PT Hotel Candi Baru atau HCB dengan kepemilikan sebesar 60,46%. Mereka juga mengadakan RUPS untuk menetapkan direksi dan dewan komisaris. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan sumber energi terbarukan, konservasi energi dan sumber daya air, pengelolaan limbah produksi dan pengendalian pencemaran udara. Kebijakan keberlanjutan perusahaan yang disebut sebagai kebijakan SIDO selaras didasarkan pada 5 pilar keberlanjutan. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen pada prinsip K3 dengan melaksanakan program CSR dengan program desa wisata untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di 5 desa. Pada tahun 2024 ini, perusahaan akan berfokus pada pasar domestik, ekspansi di pasar luar negeri, dan memperluas jaringan distribusi. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.